Hello dear learners, nice to see you again in this channel. Today we're gonna practice telling past event, okay? Seringkali kita ngobrol tentang peristiwa atau pengalaman yang tadi, peristiwa yang baru saja dialami, atau kejadian yang tadi malam terjadi kemarin, atau minggu lalu, bulan lalu, atau tahun lalu yang kita alami. Pengalaman itu bisa menyenangkan, yang tak terlupakan, unforgettable, atau pengalaman buruk, terrible experience, atau pengalaman masa kecil, childhood. Oke? Nah, apakah Anda sudah bisa menceritakan hal tersebut di dalam bahasa Inggris? Contoh, insiden itu terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang minggu lalu. Dikatakan, the incident happened at the Kanjuruhan Stadium in Malang last week, ataukah the incident was happened at the Kanjuruhan Stadium in Malang last week? Mana yang benar? Kemarin aku menyetujuinya. Dikatakan I was agree yesterday, ataukah I agreed yesterday? Kami ada di sana tadi malam itu. Dikatakan we were there last night, ataukah we there last night? Ayo, mana yang benar? Nah, bagi yang belum dan masih perlu berproses untuk berlatih, yuk kita berlatih. Kita praktekkan bersama. It's very simple, believe me. Bagaimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Inggris? Ada dua pola yang mesti Anda ingat betul, yaitu pola yang menggunakan aktivitas atau kegiatan setelah subjeknya, dan pola yang tidak menggunakan kegiatan setelah subjeknya. Pertama, bila sesuatu yang akan kita ungkapkan itu berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas dari subjeknya, maka ikuti pola pertama berikut ini, yaitu setelah subjeknya, they, we, I, you, he, she, atau it, ikuti langsung kegiatannya. Tapi kegiatannya di dalam bentuk past. Kegiatannya dalam bentuk lampau. Contoh, kita mau ngomong, aku menginap di sebuah hotel. Menginap, dalam bahasa Inggrisnya, spend the night. Spend the night. Ini adalah sebuah aktivitas yang aku lakukan. Maka dikatakan, I spent the night in a hotel. I spend the night in a hotel. Contoh yang kedua, misalnya, kita mau ngomong, aku mimpi buruk tadi malam. Maka dalam bahasa Inggris dikatakan, I got nightmare last night. I got nightmare last night. Mimpi buruk Got nightmare. adalah aktivitas saya. Karena terjadinya tadi malam, maka aktivitas atau kegiatannya diucapkan got nightmare dalam bentuk kegiatan past. Berikut ini contoh dari beberapa kata kerja dasar, atau kegiatan dalam bentuk present, dan kegiatan yang berbentuk past, yang digunakan dalam video pembelajaran kita. Aktivitas present, aktivitas yang sekarang, misalnya visit, mengunjungi. Kalau kita cerita pengalaman, maka visit itu diganti dengan visited. Agree, setuju. Kalau cerita pengalaman, cerita yang sudah berlalu, maka kita pakai agreed. Realize, menyadari. Get, mendapatkan. Maka kalau kita cerita pengalaman, maka digunakan got. Land, mendarat. Landed. Leave, berangkat. Meninggalkan. Leave for, berangkat menuju. Maka menjadi left. Come, datang. Aktivitas yang lalu akan berubah menjadi came. To be, am, is, are akan berubah jadi was, were. Go berubah jadi when dalam aktivitas yang berhubungan dengan peristiwa pengalaman. Drive, mengemudi. Drove. See, melihat. Saw. Wake up, bangun. Woke up. Want, ingin. Wanted. Stare, menatap. Stared. Asked,
menanyakan. Ask, try, mencoba. Tried. Say, mengatakan. Said, happen, terjadi. Happened. Lalu bagaimana jika setelah subjek, they, mereka, we, kami, I, saya, you, kamu, he, she, dia. Kita tidak membicarakan kegiatan atau aktivitas, namun kita membicarakan sifatnya, atau mungkin bendanya, atau kata keterangannya, mungkin keterangan waktu, keterangan tempat. Jadi setelah subjeknya, bukan lagi diikuti kegiatan, tetapi diikuti oleh sifatnya atau keterangan tempatnya. Maka gunakan pola yang kedua. They, we, you, diikuti oleh were, kemudian ditambahkan kata sifatnya atau kata keterangan atau kata benda yang menyertainya. Kalau subjeknya he, she, I, it, maka diikuti dulu dengan was, kemudian diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan yang kita maksudkan. Misalnya, contoh, kita mau mengatakan masa kecilku sangat bahagia, maka dikatakan My childhood was quite happy. My childhood was quite happy. Sangat bahagia, quite happy adalah sifat, bukan kegiatan kan? Maka harus diungkap dengan pola yang kedua. Contoh yang lain misalnya, kita mau ngomong, Aziza begitu ketakutan tadi malam. Perasaan takut adalah kata sifat. Maka kita katakan, Aziza was so scared last night. Aziza was so scared last night. Scared, rasa takut, itu termasuk sifat, bukan suatu kegiatan. Berikut beberapa contoh dari kata yang tidak termasuk kegiatan atau aktivitas. Misalnya, scare, takut, ketakutan. Happy, ini adalah sifat yang artinya gembira, senang. Cozy, nyaman, ini juga sifat. Impressing, mengesankan, ini juga sifat. Foggy, berkabut. There, di sana. Ini adalah keterangan tempat. Here, ini juga keterangan. Di sini. Holiday, liburan. On my way, dalam perjalanan saya. Shabby, lusuh. Panik, ini juga sifat. Disappear, hilang, menghilang. Ini juga sifat. Sweaty. Ini juga sifat. Sweaty. Berkeringat. A leaf. Tumpangan. Ini benda. Culprit. Pelaku. Scared. Takut. Frightening. Takut itu adalah sifat. Low, rendah. Sifat. Bloody, berdarah. Ini juga kata sifat. Traffic jam. Ini adalah kata benda yang artinya kemacetan lalu lintas. Contoh lainnya misalnya, kita mau ngomong hotelnya sangat nyaman. Rasa nyaman, cozy adalah sifat, bukan bentuk aktivitas atau kegiatan. Maka dikatakan, The hotel was quite cozy. The hotel was quite cozy. The hotel was quite cozy. Mudah kan? Simple, right? Jadi, pahami betul akan apa yang akan Anda ungkapkan. Anda mau menekankan kegiatannya, atau ngomongkan sifatnya, bendanya, atau keterangan tempatnya, atau kegiatannya. Got it? Udah paham kan? Kapan saat tepat ngomong dengan menggunakan pola 1 atau pola 2. Pola 1 itu subjeknya diikuti oleh kegiatan dalam bentuk past, sedangkan pola 2 subjeknya diikuti oleh was atau were, kemudian diikuti oleh sifatnya
oleh keterangannya, mungkin keterangan tempat, mungkin keterangan waktu, atau diikuti benda. Okay? Now, let's practice. What do you say in English? Coba sekarang katakan dalam bahasa Inggris. Ketika Anda mau ngomong, dia berada di sana tadi malam. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Silakan dicoba. Oh, that's good. Dikatakan dengan menggunakan pola kedua. She was there last night. She was there last night. There, di sana itu adalah keterangan tempat. Bicara tempatnya, bukan aktivitasnya. Maka kita gunakan pola yang kedua. She was there last night. Okay? Coba lagi ya. What do you say in English? Apa bahasa Inggrisnya jika mau ngomong, aku mengunjungi beberapa tempat wisata di Banyuwangi. Silakan dicoba. Try to say it first. Excellent. Bahasa Inggrisnya adalah I visited some places of attractions in Banyuwangi. I visited some places of attractions in Banyuwangi. berkunjung. Visit, itu aktivitas. Maka kalau Anda mau ngomong mengunjungi, digunakanlah pola 1. I visited some places of attractions in Banyuwangi. Pola 1 adalah subjek diikuti langsung oleh kegiatan pasnya. Simple, isn't it? Oke, next. Yang ketiga. Bagaimana ngomongnya dalam bahasa Inggris jika Anda mau mengatakan pelakunya ada di sini 2 menit yang lalu? Maka dikatakan The culprit was here 2 minutes ago. The culprit was here 2 minutes ago. di sini, here, adalah keterangan yang menunjukkan tempat, bukan aktivitas. Maka dipakai pola yang kedua untuk ngomongnya. Pola 2, subjeknya diikuti oleh was atau were, kemudian keterangan tempat. The culprit was here 2 minutes ago. Next, berikutnya, misalnya, Anda ditanya tentang liburan. Bagaimana liburanmu kemarin? How was your holiday yesterday? Anda jawab, oh, liburannya mengesankan. Mengesankan, impressing. Impressing itu sifat, bukan kegiatan. Maka, Anda bisa katakan, It was impressing. My holiday was impressing. liburannya mengesankan. It adalah pengganti kata liburan. So, Anda bisa mengatakan it was impressing atau my holiday was impressing. Next, number 5. Kami berangkat menuju pantai sekitar pukul 7 pagi. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya? Oke, berangkat itu leave. Berangkat menuju, leave for. Karena cerita pengalaman, maka leave for dijadikan bentuk past, yaitu left. L-E-F-T, left. Maka Anda bisa katakan, we left for the beach around 7 a.m. Setelah subjek diikuti oleh kegiatan. Left for, berangkat menuju. We left for the beach around 7 a.m. So, digunakan pola yang pertama. Subjeknya langsung diikuti oleh kegiatan dalam bentuk past. We left for the beach around 7 p.m. Baiklah, sekarang bagaimana jika mau ngomong tidak? Well, it's so simple. Misalnya Anda mau ngomong begini, pesawatnya tidak mendarat tepat waktu. Maka dikatakan, The plane didn't land on time. the plane didn't land on time. Tidak. Diterjemahkan did not, didn't. Setelah didn't diikuti oleh kata dasarnya, land, bukan landed. Contoh lain misalnya Anda mengomong, aku tidak sepakat dengan Anda. Maka dikatakan, I didn't agree with you. I didn't agree with you. Bukan, I didn't agreed with you. Setelah didn't, harus diikuti oleh kata dasarnya dalam bentuk present. Jadi kata dalam bentuk present. Kata yang tidak ditambah dengan ed, land. Bukan landed. Oke?
Jadi untuk mengungkapkannya, gunakan pola subjek, kemudian diikuti did not, didn't, kemudian diikuti oleh kata dasar atau aktivitas dalam bentuk present. Misalnya lagi kita ngomong, aku tidak menyadarinya. Menyadari itu adalah kata kerja, aktivitas, kegiatan. Maka dalam bahasa Inggris dikatakan, I didn't realize it. I didn't realize it. Setelah did not atau didn't diikuti oleh kata dasarnya. I didn't realize it. Realize adalah kata dasar. Jadi bukan I didn't realize. Tidak digunakan ed. Jadi setelah didn't kembali ke kata dasarnya. Well, itu tadi ngomong tidak yang diikuti oleh kegiatan, aktivitas. Tidak datang. Dikatakan didn't come. Bukan didn't came. Dia tidak datang. She didn't come. She didn't come. Mereka tidak datang. They didn't come. Aku nggak datang. I didn't come. Oke? Got it? Udah paham kan? Sekarang bagaimana ngomong tidak pada subjeknya yang nggak diikuti oleh kegiatan, tapi diikuti oleh sifat atau keterangan tempat. Contoh, kita mau ngomong, kami tidak terkejut tadi malam. Terkejut adalah sifat, bukan kata kerja, bukan kegiatan. Maka dalam bahasa Inggris dikatakan, We were not surprised last night. tidak, were not. Karena subjeknya we. We were not. Next example, kita mau ngomong misalnya, hotelnya sangat tidak nyaman. Rasa nyaman atau rasa tidak nyaman. Itu kan berbicara tentang sifat sesuatu. Maka dalam bahasa Inggris dikatakan, The hotel was not very cozy. the hotel was not very cozy. The hotel was not very cozy. Digunakan was setelah subjek, karena subjeknya tunggal, hotel. The hotel was. The hotel was not very cozy. Jadi digunakan pola berikut ini bila Anda mau ngomong tidak, yang setelah subjeknya diikuti oleh sifat dari sesuatu, atau diikuti keterangan tempat setelah subjeknya. Jadi gunakan pola berikut ini. They, we, you, kemudian diikuti oleh were not. Kemudian diikuti oleh sifatnya atau mungkin keterangan tempatnya. Kalau subjeknya he, she, it, atau I, maka diikuti was not untuk ngomong tidak. Was not. Kemudian diikuti oleh sifatnya atau keterangan tempatnya. I was not jealous at all. Aku nggak cemburu sama sekali. Cemburu adalah sifat. Maka tidak cemburu diterjemahkan was not jealous. She was not there that night. There was a traffic jam just now, sir. Oke, got it? Bisa dipahami? Baiklah kita masuk ke latihan. Now, it's time for practicing. Sekarang saatnya berlatih ya. Langkah-langkah dalam latihan kita kali ini adalah langkah pertama, perhatikan pembacaan kalimat-kalimat berikut ini dan segera setelah itu tirukan pengucapannya. Last night I was on my way home. You know, I didn't drive my car rapidly. Because it was very foggy. I could not see the road clearly. Suddenly, a woman stopped my car. And she wanted a lift. When she got into my car, I noticed her dress. Well, it was very shabby. Then, she stared at me. Oh my God, she got a bloody face. Then, she asked me to drive her to a nearest hospital. I tried to ask her what happened. But she didn't say a word. At first I was not so panicked at all. But then, I was so scared. Suddenly, she was disappeared after she said, "Thanks for a lift,
in a very low voice. It was frightening for me. Fortunately, I woke up sweaty. Thanks God. Okay, dear learners. Sekarang, langkah latihan kedua. What are the English for the following sentences? Masih ingatkan bahasa Inggrisnya, kalimat-kalimat yang Anda praktikkan pada latihan pertama tadi? Yuk, kita review ya. Katakan dalam bahasa Inggrisnya. Number 1. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Tadi malam aku sedang dalam perjalanan pulang. Ucapkan kalimat Anda keras-keras. Sekarang, dengarkan jawaban benar yang diberikan. Last night I was on my way home. Last night I was on my way home. Ulangi pengucapannya. Number 2. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Saya tidak mengemudi dengan cepat. Dengarkan jawaban benar berikut ini. You know, I didn't drive my car rapidly. I didn't drive my car rapidly. Repeat after me. Number 3. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Karena sangat berkabut. Dengarkan jawaban benar berikut ini. Because it was very foggy. Because it was very foggy. Repeat after me. Number 4. Saya tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Sekarang, dengarkan jawaban benar berikut ini. I could not see the road clearly. I could not see the road clearly. Repeat after me. Number 5. Tiba-tiba seorang wanita menghentikan mobil saya. Dengarkan jawaban benar berikut ini. Suddenly, a woman stopped my car. Suddenly a woman stopped my car. Ulangi pengucapannya. Number 6. Dan dia ingin tumpangan. Sekarang, dengarkan jawaban benar berikut ini. And she wanted a lift. And she wanted a lift. Ulangi pengucapannya. Number 7. Ketika dia masuk ke mobil saya melihat gaunnya. Sekarang, dengarkan jawaban benar berikut ini. When she got into my car, I noticed her dress. When she got into my car, I noticed her dress. Ulangi pengucapannya. Number 8. Ya, itu sangat lusuh. Sekarang, dengarkan jawaban benar berikut ini. Well, it was very shabby. Well, it was very shabby. Ulangi pengucapannya. Number 9. Ya Tuhan, wajahnya berdarah. Oh my God, she got a bloody face. Oh my God. She got a bloody face. Ulangi pengucapannya. Number 10. Tetapi kemudian, aku sangat takut. Sekarang, dengarkan jawaban benar berikut ini. But then, I was so scared. But then, I was so scared. Ulangi pengucapannya. Oke, dear learners. Praktikkan terus pola-pola kalimat yang kita pelajari hari ini sampai Anda benar-benar terampil menggunakannya saat berbicara pengalaman. Oke? Jangan lupa subscribe, like, and klik loncengnya agar Anda mudah menemukan video-video pembelajaran kami. Thank you. Remember, practice makes perfect. Semoga bermanfaat.
See ya.